Kajian hati. Yang terakhir kita kasih kesempatan untuk Bunda atau Ibu Yulianti untuk bertanya langsung sama Ustadz, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anti, usia saya 45 tahun. Saya seorang istri yang mempunyai 3 anak. Awal rumah tangga saya alhamdulillah baik-baik aja selama 10 tahun. Setelah itu singkat kata ya Ailman, ada pihak ketiga dalam rumah tangga saya. Saya minta diceraikan. Awal dia tidak mau menceraikan saya, tetapi saya tidak mau intinya ya Pak Ailman. Setelah itu dia setuju untuk pisah. Setelah untuk pisah, anak memang di saya, tapi setelah anak di saya, dia tidak memberikan nafkah gitu. Akhirnya saya menuntut anak dan dia mengambil anak saya semuanya. Setelah anak saya sama dia, saya punya anak 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Saya kepikiran anak saya yang perempuan ya Ustadz. Akhirnya dia memberikan anak perempuan ke saya. Yang anak saya yang kedua, dia merasa gak diperhatikan sama ayahnya. Ayahnya tuh sibuk dengan main motor gitu ya. Pernah dia puasa gak ada apa-apa dan ayahnya sibuk dengan istrinya. Dia cerita ke saya, Bun, kenapa sih cerai kok aku jadi seperti ini gitu. Ya saya jelaskan ya, kalau saya udah bilang sama mantan suami saya ingin mengambil dia. Tapi dia ingin, kalau anak ke saya semua, dia ingin memutuskan semuanya, biaya saya yang nanggung. Sedangkan saya ibu rumah tangga. Setelah itu, sekarang istrinya ingin mengambil anak-anak saya semua. Saya dijelek-jelekin, dibilangnya ibu kamu tidak mau mengurus, dibilangnya ibu kamu berjiwa manusia. Bagaimana sikap saya untuk anak-anak saya, sampai saya takut anak-anak saya membenci saya. Ya semoga tidak Ustadz ya. Itu saya ingin tanyakan, saya seperti apa? Apakah saya harus jelek-jelekin juga ibu tirinya, kan saya tidak mau gitu. Untuk apa lagi gitu, yang penting jangan anak-anak saya gitu loh yang diganggu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara nasihat AA kepada semua yang dengan izin Allah harus berpisah rumah tangganya, jangan sampai perpisahanmu di rumah tangga yang jadi korbannya adalah anak-anakmu. Maka dari awal komitmen itu harus dijaga. Makanya hati-hati dengan perpisahan, karena memang banyak pihak yang kemudian harus merasakan sakit. Bukan tentang dua pasangan ini, tapi lebih dari itu kalau ada anak, mungkin anak yang akan lebih sakit. Maka yang pertama, tolong belajar memahami. Bunda juga belajar memahami, ayah juga belajar memahami, dan izin istri baru dari suami beliau juga belajar memahami. Karena bagaimanapun ibu kandung tidak akan bisa tergantikan, dipisahkan dengan anak kandungnya. Dan itu yang harus dipahami. Maka kalau dia ibu sambung yang baik, pasti akan mengajarkan anak sambungnya untuk tetap menghormati ibu kandungnya. Bukan berarti menjatuhkannya. Yang kedua, ibu terus berbuat baik. Doain anak ibu. Sekarang ada media komunikasi yang sangat banyak. Bisa video call, bisa telepon. Ibu bisa datangi. Ibu kalau ada rezeki berbagi. Kalau ada waktu jalan-jalan dengan anak, siapin. Percayalah, sikap kita yang terus baik sama anak akan tetap menjaga perasaan anak untuk tetap baik sama kita. Anak kita dihasut, diomongin sama siapapun tidak akan ngaruh kalau dia lihat sendiri ibu kandungnya tetap baik kok sama aku.
walaupun ibu kandungnya harus berpisah dengan ayahnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman SMA-nya pernah datang ke rumah, awal tuh kan mengajak kerjalah di Bali. Itu karena mantan suami saya itu kan waktu itu pulang dari Kanada karena COVID ya. Nah setelah itu diajaklah, ternyata temannya ini mungkin mempunyai hutang kali ya. Jadi teman SMA-nya itu kan sudah mulai suka dengan mantan suami saya gitu. Nah dari situlah berlanjut. Responnya ya memang ngadu ke saya. Dia bilang, Bun, sebelum kita berangkat ke Bunda, kita di briefing dulu di rapat keluarga dia. Dan dia bilang, saya adalah ibu yang tidak bertanggung jawab. Aduh Mbak, saya kalau soal anak nangis Mbak nanti. Kamu mestinya sayang sama ayah kamu, bukan sama ibu kamu. Gitu Mbak. Dapat dari Ahilman yang kita harus tetap berbuat baik terhadap anak-anak, terhadap siapapun, karena kita serahin saja sama Allah, pastinya anak-anak tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah yang maha menggenggam takdir. Duhai Allah yang maha menentukan takdir. Terima kasih atas setiap takdir yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, terima kasih atas semua cerita hidup yang Kau hadirkan kepada kami. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kami sering mengeluh atas setiap nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, maafkan kami jika kami sering membenci takdir yang Kau tentukan untuk kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya ujian yang sedang kami hadapi. Ya Allah, hari ini ada di antara kami yang sedang diuji rumah tangganya, yang sedang diuji keluarganya, yang sedang diuji ekonominya, yang sedang diuji dengan rasa sakit dalam hatinya, trauma dengan masa lalunya. Ya Allah, semua yang terjadi pasti telah Engkau takdirkan jauh sebelum kami dilahirkan. Kami mohon ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian yang Kau berikan kepada kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barang siapa yang ridho terhadap takdir Allah, maka Allah akan ridho padanya. Dan siapa yang tidak ridho terhadap takdirnya, maka Allah akan murka padanya. Na'udzubillah min dzalik. Baik pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan kajian hati. Jangan lupa saksikan terus hanya di Trans TV. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.